Halo kreator, pada video kali ini gue akan membahas mengenai membuat konten di TikTok. Bumper dulu. Oke, seperti biasa sebelum gue mulai membahas pembahasan intinya, gue mau saranin kamu untuk subscribe dulu ke channel ini supaya lu tidak ketinggalan video-video menarik yang berkaitan dengan konten kreator lainnya yang nantinya akan gue upload di channel ini. Kalau udah subscribe, langsung aja kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu membuat konten di TikTok. Ada banyak jenis konten di TikTok yang dibuat oleh orang-orang atau yang dibuat oleh konten kreator di TikTok. Entah itu video original atau bisa juga video re-upload yang di-download dari YouTube kemudian tinggal upload di TikTok. Namun kebanyakan dari konten kreator di TikTok itu tidak memperhatikan aspek-aspek yang dapat membuat penonton konten mereka itu tetap setia untuk menonton kontennya. Bahkan ada juga konten kreator yang cuma re-upload konten orang yang dia download di YouTube, kemudian di-cut, diedit sedemikian rupa, dan kemudian di-upload dan menjadi konten mereka. Kalau yang konten re-upload ini akan membuat calon penonton mereka itu cuma menikmati isi dari kontennya aja, tidak sampai fans kepada orang yang membuat atau mengupload konten tersebut. Jadi di video kali ini gue akan membahas cara menjadi terkenal di TikTok. Untuk menjadi terkenal di TikTok, kamu bisa mulai dengan membuat konten yang original dan tentu aja ada kamu di dalam video tersebut. Jadi harus ada talentnya dalam video itu. Talentnya siapa? Yaitu kamu sendiri. Bukan download konten orang di YouTube kemudian dijadikan kontenmu, kecuali review. Salah satu tips yang bisa kamu terapkan adalah membuat sebuah konten yang berbeda dari konten kreator lainnya, atau bisa juga disebut menemukan ciri khas dari kontenmu sendiri. Dan ciri khas inilah yang akan membuat penonton itu ingat sama kamu. Kalau dia menonton konten yang sejenis dengan kontenmu, dia akan langsung ingat ke kamu. Salah satu cara untuk mempertimbangkan ciri khas ini adalah dengan membuat konten yang sesuai dengan passion. Yang gua maksud passion di sini adalah skill yang benar-benar kamu sukai, dan skill itu sudah kamu pelajari dengan matang dan kamu sudah mahir di bidang tersebut. Karena gue juga sering nonton di TikTok itu banyak konten kreatornya itu yang membuat konten sesuai dengan passion mereka masing-masing, dan mereka itu pasti sudah mahir di bidang tersebut. Contohnya musik, ya kontennya cuma main musik, cover lagu, bikin lagu, dan para penontonnya juga itu bisa request mau di coverin lagu apa. Kemudian ada juga konten gambar menggambar, ya penontonnya juga bisa request mau digambarin apa, dan ini bisa membuat penonton itu puas kalau digambarin gitu. Jadi kalau passion itu kita sudah mahir dan kita sudah sangat menguasai itu, dan calon penonton kita nantinya itu mau request apa, kita bisa lakuin. Jadi ini bisa membuat penonton itu puas dengan apa yang kita buat. Kalau penonton tersebut itu puas, kemungkinan besar dia akan menjadi follower setiamu. Dengan adanya fitur-fitur request kayak gini juga, atau membalas komentar dengan video ini, sangat membantu para kreatornya itu untuk membuat konten. Jadi kita tidak perlu memikirkan, ya nanti mau bikin video apa gitu. Kita tinggal balasin komen di konten TikTok kita dengan video, dan itu akan menjadi konten kita. Oke, tips berikutnya adalah konsisten. Setelah kita menemukan ciri khas dari konten kita masing-masing, waktunya kita upload konten kita secara konsisten. Karena durasi konten di TikTok itu termasuk singkat, jadi untuk membuat satu konten aja itu tidak memakan waktu yang begitu banyak. Tapi ini kembali lagi ke jenis konten kita masing-masing ya. Usahakan untuk selalu konsisten dalam upload konten di TikTok. Karena kalau kita sering upload, otomatis konten kita itu akan semakin banyak. Dan semakin banyak pula peluang untuk mendapatkan follower-follower baru atau menjangkau calon follower baru. Dengan konsisten juga dapat membuat kontenmu itu membekas pada followermu, sehingga mereka selalu menunggu-nunggu konten kamu itu di-upload. Setelah kita punya ciri khas dan kita sudah konsisten upload, ya kita tinggal tunggu views kita naik.
Tapi untuk mendapatkan views di TikTok itu kita bisa memanfaatkan salah satu fitur yang namanya hashtag. Jadi tinggal pakai aja hashtag pada saat kita upload konten kita. Kalau hashtag yang kita gunakan itu tepat sasaran, sesuai dengan konten apa yang kita bikin, ini akan berpotensi untuk masuk ke FYP orang-orang yang sering nonton konten sejenis dengan yang kamu buat. Dan ini juga meningkatkan kemungkinan kontenmu itu menjadi viral. Tapi perlu kamu ingat, kalau di TikTok itu pasti naik turun. Naiknya gampang, turunnya juga gampang. Jadi jangan heran kalau ada satu konten kamu itu yang viewsnya bisa sampai puluhan juta, tapi setelah besoknya kamu upload lagi, itu viewsnya bisa anjlok banget. Itu tidak heran. Itu terjadi kepada setiap konten kreator di TikTok. Jadi ya itu hal yang biasa lah. Karena algoritma TikTok yang selalu merekomendasikan ke orang-orang dengan jenis konten yang sering ditonton dan diselipkan dengan konten yang sedang banyak ditonton oleh orang-orang. Ini yang menyebabkan konten kita itu bisa tergantikan kalau ada konten lain yang lebih viral daripada konten kita gitu. Untuk di TikTok juga menurut gua ya agak susah untuk mentransfer follower kita ke platform lain. Tidak seperti YouTube. Kalau di YouTube kan kalau subscriber kita banyak dan kemungkinan besar 50% lah ada dari subscriber kita itu yang akan memfollow akun Instagram kita. Dan ini sangat berbeda dengan TikTok. Kalau di TikTok ini agak susah ya. Meskipun di TikTok follower kamu udah banyak, konten kamu sudah ramai yang nonton, tapi belum tentu mereka mau memfollow akun Instagram kamu. Ada yang mau follow, paling cuma beberapa persen dari itu aja. Agak susah bukan berarti ini mustahil ya. Jadi ya ada juga konten kreator yang bisa dan ada juga yang tidak. Dan inilah salah satu alasan kenapa untuk bikin konten yang original dan punya ciri khas tersendiri itu sangat penting. Karena kita memperkenalkan personal branding kita. Dengan personal branding ya kita akan lebih mudah untuk mentransferkan follower kita kemanapun gitu. Karena yang disukai penonton kita itu adalah personalnya, bukan kontennya. Jadi ya penonton akan mengikuti di mana aja kamu itu muncul. Kalau kita tidak punya ciri khas, apalagi upload konten orang lain, paling penonton cuma akan menikmati ya kontennya aja, tidak sampai ngefans pada personalnya dan tidak peduli juga siapa sih yang upload konten ini. Dia cuma tahu menikmati konten itu dan tidak peduli dengan kamu. Jadi kalau ingin terkenal di TikTok, ya usahakan untuk selalu memperkenalkan personal brandingmu, selalu memperkenalkan ciri khasmu. Ini bukan cuma berlaku di TikTok sih, dan di semua platform itu sama aja. Jadi usahakan untuk bikin konten yang original, perkenalkan dirimu sehingga membuat orang lain itu bisa ngefans sama kamu. Dan itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjadi terkenal di TikTok. Selamat mencoba dan semoga kamu menjadi artis TikTok yang terkenal. Sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi gua mau saranin lu untuk subscribe dulu ke channel ini supaya lu tidak ketinggalan video-video menarik yang berkaitan dengan konten kreator lainnya yang pastinya akan gua upload di channel ini. Ingat, channel ini bukan channel lain, oke? Buat kamu yang juga ingin memberikan dukungan lebih berupa donasi, lu bisa langsung aja sawer melalui link yang ada di description box. Terima kasih buat lu yang sudah subscribe dan memberikan donasi ke gua. Terima kasih juga buat lu yang sudah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam kreator.